Siapa wani nantang kemaunya? Ayo, salah Deni. Maju kabeh. Ayo. Merdeka, halo sobat dari yang tergaring, bagaimana kabarnya? Masih sehat? Semua aktivitas masih oke? Kalau oke, bagus. Oke, dikarenakan saat ini Indonesia tengah dalam suasana memperingati kemerdekaannya yang ke-77 tahun. Di video kali ini atau pada kesempatan kali ini, saya akan merangkum sebuah film lama atau legend tetapi tidak akan pernah menjadi tua di hati para pemuda yang menghargai perjuangan bangsanya, yang berjudul Pasukan Berani Mati, dirilis tahun 1982, yang dimana film ini sendiri akan menghantarkan kita terhadap adegan perjuangan-perjuangan yang dilakukan oleh bangsa kita dalam mempertahankan kemerdekaan. Dan saya sangat-sangat merekomendasikan untuk Anda semua menonton film aslinya. Oke lah, oke, tak usah berpidato lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Berlatar belakang di negara Indonesia pada tahun setelah Indonesia merdeka di tanggal 17 Agustus 1945 dan menjadi tonggak dimulainya revolusi kemerdekaan, film diawali dengan memperlihatkan berbagai hal-hal sejarah yang terjadi pada waktu itu. Setelah itu, adegan pun kini berpindah ke sebuah kota yang terlihat tengah diserang dan dibombardir oleh pasukan udara Belanda. Dan sontak saja hal tersebut pun membuat para warga di sana panik, termasuk kelompok pejuang di lokasi tersebut. Tak terkecuali sang kapten yang bernama Kapten Bondan, yang dimana dia terlihat baru saja melakukan pernikahan dan kini harus meninggalkan istrinya demi bangsa dan negara. Dan benar saja, bukan hanya serangan dari udara, pasukan Belanda pun juga berniat untuk mengakuisisi tempat tersebut dengan panser-pansernya plus persenjataan yang sangat lengkap. Namun dengan semangat pantang menyerah dan semangat cinta tanah air, Kapten Bondan beserta pasukan yang ala kadarnya seperti bambu runcing pun memutuskan untuk bergegas maju melawan. Maju! Maju! Namun di luar rencana dan ekspektasi dari para pasukan, ternyata perlawanan Belanda bukan hanya difokuskan untuk melawan para pejuang republik di perkotaan, melainkan mereka juga menghabisi warga yang tengah mengungsi, dan salah satunya istri dari si Kapten Bondan, yang dimana dia saat mengungsi harus menjadi korban keganasan mereka. Mengetahui hal tersebut, Kapten Bondan yang emosi pun sempat berniat untuk menyuruh pasukannya melawan balik. Namun hal tersebut tak bertahan lama, sampai pada akhirnya ia pun mendapatkan saran dari Letnan Haryono Ginting selaku bawahannya, yang menyarankan untuk mundur sementara waktu mengingat sisa pasukan mereka yang tinggal sedikit dan juga bala bantuan Belanda yang semakin bertambah. Zijn vastberaden voor hun vrijheid vechten. Sementara itu, di keesokan paginya, adegan pun kini berpindah ke seorang maling yang bernama Jabar dan 3 anak buahnya yang terlihat tengah mencuri sisa-sisa harta yang ditinggalkan oleh para warga sebelumnya. Namun hal tersebut sempat tertahan oleh kedatangan para pasukan Belanda, yang dimana saat mereka akan melarikan diri, mereka pun kepergok oleh pasukan tersebut, sehingga menyebabkan 3 anak buah Jabar tewas tertembak di saat itu juga. Namun hal tersebut tak berlaku bagi si Jabar, yang dimana dia dengan cerdiknya bergegas untuk menghabisi pasukan tersebut. Brek, Kang Jabar.
Singkat cerita, setelah cukup lama berjalan, Jabar dan satu anak buahnya pun kini tiba di markas para pejuang Republik. Dan tujuan dirinya untuk datang ke sana adalah supaya dia dapat bergabung bersama mereka. Namun saat ia sampai, ia pun langsung ditodong dikarenakan mereka mengetahui jati diri dari si Jabar ini, yakni seorang pengutil. Sehingga ditakutkan akan menjadi mata-mata Belanda. Tolong Pak, susah ngambil bedil. Bantu dia. Ayo, angkat tangan semua. Namun hal tersebut tak bertahan lama hingga pada akhirnya Kapten Bondan pun tiba dan ia setuju jika Jabar ingin bergabung. Namun dengan syarat dirinya harus mentaati peraturan yang berlaku dan harus setia terhadap Republik. Saya janji Pak. Akan tetapi kenyataannya justru berbalik, yang dimana dia saat di dapur umum dan bertemu dengan seorang gerwani yang bernama Latifah, ia pun justru mencari keributan hanya gara-gara waktu makan yang telah disediakan. Namun tak hanya itu, ia pun juga menantang orang-orang yang ada di sana. Namun tak lama, dan ya, secara tiba-tiba ia pun ditonjok oleh Letnan Ginting dan dia berniat untuk menjawab tantangan dari si Jabar. Hai. Dan di malam harinya di pos komando, Kapten Bondan beserta timnya yakni Letnan Ginting, Kopral Gani, dan dua sersan yang lain yakni Willem dan Biram pun kini terlihat tengah menyusun strategi yakni penyerangan dan penyergapan pos Belanda dari arah selatan. Dan sasarannya kali ini adalah sebuah pos Belanda yang terlihat di dalamnya terdapat beberapa di antara mereka yang tengah mabuk-mabukan. Namun tak hanya itu, di pagi harinya sesuai dengan perkiraan sang kapten bahwa Belanda melakukan pengejaran. Dan oleh sebab itu, untuk mengantisipasi hal tersebut, mereka pun melakukan persiapan seperti halnya pengepungan dan menaruh jebakan di sekitar lokasi tersebut. Mereka pun dengan berani menyerang, termasuk si Jabar yang memulai debut pertamanya. Namun nahasnya apes pun justru terjadi pada Latifah dan juga si Kopral Gani, yang dimana mereka berdua mengalami kekurangan amunisi, sehingga menyebabkan mereka berdua pun justru tertangkap di saat itu juga. Menyadari situasi yang semakin sulit karena banyak rekannya yang berguguran, Kapten Bondan pun memutuskan untuk mundur. Dan di malam harinya adegan pun berpindah ke Jabar, yang dimana Jabar kini bersama dengan Letnan Ginting. Dan mereka pun melakukan sedikit berbincang, di mana Jabar mengatakan bahwa menjadi pejuang kemerdekaan yang siap untuk melindungi bangsa dan negaranya ternyata tidak semudah yang ia pikirkan. Karena dibaliknya pasti banyak sekali berjatuhan korban yang tak berdosa. Dan hal tersebut dibuktikan dengan dirinya yang secara langsung melihat rekan-rekannya yang tewas di medan pertempuran. Sehingga ia pun dapat menyimpulkan bahwa peperangan merupakan sebuah kesengsaraan. Dan ia juga menambahkan bahwa selama kita hidup di dunia yang penuh dengan konflik ini, perdamaian merupakan hal yang sangat sulit terjadi. Namun hal tersebut kini telah terjawab, yaitu bagaimana jika aku menghancurkan konflik tersebut? Jika ada yang lebih berharga dari perdamaian, maka aku akan mencarinya. Aku tidak akan pernah menyerah. Di sisi lain, di markas Belanda, Latifah pun kini dibawa untuk menghadap si mayor untuk diinterogasi. Namun tak hanya itu, alangkah terkejutnya dia setelah melihat kondisi dari si Kopral Gani yang terlihat tengah habis dihajar habis-habisan oleh mereka dikarenakan tak mau bersifat kooperatif. Seperti halnya tak mau memberitahukan rencana penyerangan yang selanjutnya dan juga lokasi markas dari Republik. Dan hal serupa pun juga dilakukan oleh si Latifah, yang dimana dia walaupun ia sudah berulang kali diancam oleh sang mayor, ia pun tetap tak mau buka mulut.
Namun tak hanya itu, saat ia disekap dan dimasukkan ke dalam penjara, dirinya pun bertemu dengan seorang pengkhianat negara yang bernama Bandi. Dan ia mengajak si Latifah untuk melakukan sedikit perbincangan. Bahkan mungkin bisa dibebaskan sama sekali. Asalkan saja Ipah bisa sedikit lunak dan bisa diajak kerjasama. Namun tetap pada pendiriannya, si Latifah pun tetap tak mau buka mulut, sehingga menyebabkan Bandi memilih untuk menangkap ayah dari si Latifah yang notabene merupakan seorang kiai di sana yang bernama Kiai Abdul Karim, dengan harapan si Latifah dapat segera luluh dan mau membocorkan informasinya. Tolong, bunuh saja aku. Dia tidak tahu apa-apa. Melihat dari situasi yang semakin sulit, Latifah pun sempat berniat untuk membocorkan informasi. Namun hal tersebut tertahan oleh perkataan ayahnya yang mengatakan agar Latifah tidak berkhianat walaupun ia akan dihabisi karena mati satu tumbuh 1000. Merdeka. Dan ya, sang kiai pun harus menjadi korban keganasan mereka. Dan sontak saja penangkapan Kiai Abdul Karim tersebut pun juga diketahui oleh si Kapten Bondan dari adik si Latifah yang menemuinya di markas. Namun tak hanya itu, dan di saat itu juga terlihat terjadi keributan di luar, yang dimana hal tersebut disebabkan oleh si Suci yang marah-marah terhadap si Willem. Dan hal tersebut berawal dari si ayah Suci yang bernama Pak Jupri yang berdebat dengan si Willem, dikarenakan dirinya memaksa untuk kembali ke kota. Dan hal tersebut dilarang oleh si Willem dan juga Letnan Haryono Ginting. Namun tetap keras kepala, Pak Jupri pun justru melanggarnya dan justru berakhir dihadang oleh pasukan Belanda. Namun tak hanya itu, hal yang tak terduga pun juga terjadi. Lebih 100 orang Di desa mana kamu mengungsi? di desa. Dan ya, dan di saat itu juga Pak Jupri yang hampir saja membocorkan informasi tak sengaja tertembak oleh si Willem. Sehingga Suci yang mengetahui hal tersebut pun dan sakit hati justru malah berkhianat ke pasukan Belanda. Khianat. Bodoh. Kau goblok. Dan ya, dan benar saja, berbekal informasi yang didapat dari si Suci, Belanda pun kini menyerbu markas Republik secara besar-besaran. Namun naasnya, di dalam pertempuran yang mendadak dan tanpa persiapan tersebut pun menyebabkan banyak sekali korban yang berjatuhan. Tak terkecuali sang Kapten Bondan yang dimana dia tertembak di saat itu juga. Melihat dari situasi yang semakin sulit tersebut, Letnan Haryono Ginting bersama Willem dan Jabar dan juga beberapa anggota yang lain yang tersisa pun kini memutuskan untuk membalas semua yang telah Belanda renggut dan mereka hancurkan. Dan juga mereka sepakat untuk menamai diri mereka yakni pasukan berani mati. Nanti malam kita serang markas Belanda. Dan di malam harinya, waktunya pun akhirnya telah tiba, yaitu waktu mereka untuk melakukan pertempuran secara habis-habisan. Namun sebelum itu, mereka akan memprioritaskan tahanan Republik terlebih dahulu, seperti halnya Latifah dan juga si Kopral Gani. Dan juga bertepatan di saat itu juga, para orang-orang Belanda tersebut pun tengah merayakan pesta di sana. Sehingga hal tersebut membuat mereka memiliki cukup waktu untuk menyelamatkan Sandra dan juga memulai aksi mereka sebagai pasukan berani mati. Merdeka! Dan film pun selesai.
Oke lah ya, sip untuk film yang satu ini. Walaupun merupakan film lawas, namun film ini mengajarkan kita agar kita selalu ingat terhadap perjuangan yang telah pahlawan kita lakukan untuk membela kemerdekaan. Sehingga kita dapat ikut mengerti, memahami, dan merasakan walaupun tidak ikut andil dalam peperangan tersebut. Karena peperangan kita tak jauh lebih susah, yaitu memerangi semua hal-hal yang dapat merusak kualitas bangsa. Oke lah, cukup sekian. Selamat Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-77. Pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Ayo Indonesia bangkit. Sekian, saya undur diri. Terima kasih.